Pemirsa, turnamen biliar Hot 9 menggelar pertandingan ketiga dan keempat yang mempertemukan 4 atlet biliar wanita andalan Indonesia. Keempat sekrikan di biliar Indonesia saling berjibaku memperebutkan kemenangan di ajang bergengsi ini. Turnamen biliar Hot 9 yang dilaksanakan PB Popsi bersama iNews menggelar pertandingan ketiga yang mempertemukan atlet senior Jawa Barat Tisa Anggun Wulandini dengan Vinda Martatilova yang berasal dari Jawa Barat. Pada permainan bola 9 ini, Vinda mengalahkan Tisa dengan skor 3-1. Vinda berhasil membalas kekalahannya dalam Women Open Turnamen beberapa waktu lalu. Sementara itu di pertandingan berikutnya, atlet biliar Echa Sudarto asal Banten menyudahi perlawanan atlet Jakarta Fani Lestari dengan skor 3-1. Turnamen ini diharapkan mampu menjadi magnet untuk menarik minat anak-anak muda dalam bermain biliar sehingga bisa berkembang menjadi sebuah industri. Saya punya kewajiban moral bagaimana mengangkat biliar lagi di tanah air. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat biliar menjadi dikenal lagi, disukai. Kemudian bukan hanya itu, suatu saat harapannya bisa jadi industri. Kalau bisa jadi industri, tentunya akan banyak atlet-atlet yang berkarir menjadi tentunya profesi. Dan kalau sudah seperti begitu akan jadi sehat. Turnamen biliar Hot 9 yang diikuti oleh 16 atlet biliar putri berprestasi ini bisa Anda saksikan di iNews mulai tanggal 6 Februari hingga Maret 2021 mendatang setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 WIB. Tim Liputan iNews melaporkan. Kawasan Kota Tua menjadi kawasan percontohan rendah emisi atau low emission zone. Petugas gabungan yang terdiri dari polisi dan dinas perhubungan setempat terus melakukan penjagaan dan mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Terdapat sejumlah ruas jalan yang ditutup selama Kota Tua dijadikan sebagai kawasan rendah emisi, di antara Jalan Kemukus, Jalan Lada, dan Jalan Ketumbar. Penutupan akses menuju Kota Tua diberlakukan sebagai kawasan percontohan rendah emisi atau low emission zone. Hingga kini kondisi di sekitar Kota Tua masih terpantau normal. Langsung saja pemirsa kita pantau bagaimana kondisi terkini di Kota Tua. Sudah ada rekan Kevin Pakan di sana. Kevin, setelah ditetapkan menjadi kawasan rendah emisi, apa yang Anda rasakan perbedaannya di sana? Ya, Deta Wilson dan pemirsa, memang sejak diberlakukan atau dijadikan kawasan rendah emisi atau low emission zone, ini kawasan Kota Tua Jakarta yang kami rasakan memang udaranya lebih segar, kami dapat bernafas lebih baik begitu tanpa adanya polusi atau emisi dari pembuangan bahan bakar kendaraan. Dan memang kami melihat untuk situasi terkini baru saja turun hujan, Deta dan Wilson, yang mana tadinya kami ingin mencoba melaporkan langsung dari titik yang ada di layar kaca saat ini, yang mana ada pembatas atau barrier beton begitu yang telah disediakan oleh suku dinas perhubungan DKI Jakarta terkait adanya pembatasan bagi kendaraan baik itu roda 4 ataupun roda 2 untuk masuk ke kawasan ini. Namun untuk saat ini memang hanya diperbolehkan bagi kendaraan transportasi umum, yaitu seperti Transjakarta, dan hanya diperbolehkan bagi kendaraan seperti kendaraan yang memiliki stiker atau memang ada keperluan penting untuk bisa masuk ke kawasan Kota Tua ini. Salah satunya adalah bagi mereka yang bekerja di kawasan ini atau sedang melakukan usahanya di sini. Namun demikian, tadi kami juga sempat mendapatkan informasi kepada petugas gabungan yang berjaga di sini, seperti dari Dinas Perhubungan dan juga dari pihak kepolisian, yang mengatakan bahwa untuk operasi dari atau diberlakukannya kawasan Kota Tua sebagai kawasan rendah emisi ini diberlakukan selama 24 jam, yang mana tetap dijaga oleh pihak petugas gabungan secara bergantian atau secara shift begitu. Dan juga Deta dan Wilson dapat kami informasikan juga, memang benar sekali dengan adanya atau dijadikannya kawasan Kota Tua sebagai kawasan rendah emisi, ini diberlakukan di sejumlah ruas jalan yang ada di sekitar Kota Tua. Di antaranya adalah Jalan Pintu Besar Utara, Jalan Kali Besar Barat, Jalan
Kemukus, Jalan Ketumbar, dan juga Jalan Lada. Dan memang diharapkan juga bagi Anda yang akan berkunjung ke kawasan Kota Tua juga harus memperhatikan karena ada pengalihan arus lalu lintas, yaitu bagi Anda yang berasal dari Hayam Huruk ini dialihkan atau belok ke kiri ke arah Pasar Asmk, dan juga bagi Anda yang dari Jalan Kunir ini tidak bisa belok ke kanan namun bisa lanjut begitu atau ke kawasan Kampung Badan. Iya, Deta dan Wilson. Baik, terima kasih Kevin Pakan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kapolsek Astana Anyar dipecat dari jabatannya karena diamankan saat sedang berpesta sabu bersama 11 anggotanya. Sementara 11 anggota polisi lainnya masih diperiksa Propam Jawa Barat dan Mabes Polri. 12 orang anggota kepolisian sektor Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat diamankan Propam Polda Jawa Barat dan Propam Mabes Polri karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Bahkan Kapolsek Astana Anyar, Kompol Yuni Purwanti juga terlibat. Atas kejadian ini, polisi memecat Kapolsek Astana Anyar. Sementara 11 anggota Polsek Astana Anyar masih diperiksa. Jika terbukti menyalahgunakan narkotika, anggota polisi terancam dipecat dan dipidanakan. Penangkapan dilakukan berdasarkan aduan masyarakat. Kepada yang bersangkutan tentunya, kemarin sudah dilakukan pencopotan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Selanjutnya bersama-sama dengan anggota yang lain yang terlibat, kita terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan. Kalau memang hal itu benar dan bukti-bukti menunjukkan bahwa ada keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, tentunya kita akan melakukan tindakan tegas. Kasus ini berbanding terbalik dengan kiprah Kompol Yuni Purwanti di kepolisian. Polwan cantik ini pernah menjabat sebagai Kasat Reserse Narkoba di Polres Bogor. Perwira polisi kelahiran tahun 1971 ini dinilai kerap menangkap pengedar dan pengguna narkotika seperti pada tahun 2019. Ia berhasil menangkap pelaku yang membawa narkotika jenis kokain di Bogor. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di iNews siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bernadetta Ginting. Dan saya Wilson Purba undur diri. Jangan lupa untuk selalu terapkan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.